Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Suara Dakwah Ipari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Berkhidmat untuk umat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam podcast dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja perkenalkan, saya Aini selaku host dan hadir bersama saya rekan saya yaitu Pak Baharudin SAG. Masya Allah. Kami berdua ini para pemirsa yaitu penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sukodono. Senang sekali ya Pak Bahar, hari ini kita bisa lagi kembali menyapa para pemirsa dalam podcast yang penuh kehangatan dan penuh manfaat ini. Dan podcast Ipari ini untuk memberikan inspirasi, terus juga dakwah serta edukasi dan wawasan keagamaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat nggih. Betul Pak Bahar nggih. Alhamdulillah nggih. Berarti sangat bermanfaat nggih Pak Bahar. Dan ini ngobrol kita santai ini mau membahas apa Pak Bahar? Yang mungkin isu yang sangat mungkin dekat-dekat ini yang kita ini kan sebentar lagi mengadakan Idul Kurban ya. Oh Masya Allah ya. Bahas sedikit terkait apa itu sebenarnya makna kurban ya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, sebentar lagi kan kita umat Islam akan melaksanakan atau merayakan Hari Raya Idul Adha, Terus kalau bahas masalah atau dengar dengan kata-kata kurban, itu yang terbayang dalam benak kita apa pemirsa? Sapi, kambing, daging, atau malah sate. Itu wajar karena emang itu suasana di momen Idul Adha yang sering kita lakukan. Alhamdulillah, berarti itu momen yang Idul Adha tidak hanya tentang perayaan penyembelihan hewan Pak Bahar, tapi juga gimana kita berbagi dengan sesama juga. Mungkin lebih jelasnya lagi kita bisa menimba ilmu dari Pak Bahar. Monggo silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Waini atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Insya Allah sebentar lagi memang kita akan merayakan Hari Raya Idul Kurban. Berbondong-bondong masyarakat kita untuk berkurban. Namun yang perlu kita ketahui sebenarnya apa sih itu kurban? Kurban secara etimologi bahwa kurban itu berasal dari kata bahasa Arab. Kurbanun dari kata dasar karubah atau korobah, artinya dekat. Jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makna secara filosofis dan spiritual itu mengandung banyak makna sebenarnya. Setidaknya ada empat makna dari berkurban ini. Ada 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi ubudiyah. Bahwa berkurban ini makna ubudiyah itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hewan yang disembelih ini hanya simbolik saja. Simbolis saja. Secara fisik simbol fisik saja. Namun esensi utamanya adalah ketaatan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu adalah satu jalan pintas untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dimensi ketauhidan. Korban ini sejarahnya, korban ini kan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail. Jadi diuji
Nabi Ibrahim itu kan terkenal lomannya. Ya, Masya Iya. Jauh sebelum dia punya anak itu, dia Ibrahim itu lomannya apa? Dia pernah berkorban itu sampai 1.000 ekor kambing, 1.000 Masya unta. Allah. Oke. Dan dia mengatakan semua, jangankan unta, anak pun kalau saya punya anak saya korbankan. Nah, saat itu mungkin didengar oleh malaikat. Nah, berjalan sekian tahun, tiba-tiba dia punya anak. Akhirnya diuji lah tadi. Bagaimana dia Ketaatannya, ketauhidannya kepada Allah. Turunlah perintah itu lewat mimpi bahwa suruh menyembelih anaknya Ismail itu. Itu luar biasa ujiannya. Kita mungkin ya. Kita kalau posisi itu mungkin nggak mungkin ya, Pak. Tidak tega lah ya. Nggak mungkin gitu. Berarti ketaatan kita masih kurang gitu. Ya, jadi kemudian Ismail itu sendiri adalah simbol kecintaan. Bagaimana bisa memangkas rasa cinta yang berlebihan itu, melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga adalah dimensi sosialnya ya. Ada dimensi sosial. Islam itu tidak membiarkan ibadah ini hanya berhenti di ritualnya saja, tapi bagaimana ibadah ini bisa bermanfaat kepada orang di sekitarnya ya. Jadi daging kurma ini kan berbeda dengan zakat. Ini bisa daging kurban bisa tidak kondisi tertentu. Maksudnya zakat kan ada asnafnya ya, ada 8 asnaf. Kalau ini bisa dibagikan ke siapa saja, ke tetangga, ke orang-orang muslim pun boleh mendapatkan daging kurban ini. Nah, itu dimensi sosialnya, artinya daging kurban ini bisa dinikmati oleh siapa saja. Kemudian ada dimensi tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa. Jadi pada hakikatnya itu bukan sebenarnya menyembelih hewan, tetapi dasarnya itu adalah apa? Hakikatnya itu adalah menyembelih sifat kebinatangan. Karena sebenarnya setiap manusia itu punya sifat-sifat hewan, sifat serakah dan lain sebagainya. Itu jadi, ya itu kira-kira secara singkat saya menjelaskan bahwa saya ada dimensi ubudiyah, ada dimensi ketauhidan, ada dimensi sosialnya, dan ada dimensi tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Terakhir Pak Bahar, mungkin ada pesan untuk masyarakat agar ibadah kurban tahun ini tidak hanya menjadi rutinitas saja, tetapi benar-benar membawa nilai ibadah dan manfaat sosial. Iya, betul. Jadi sesuai daripada tujuan kurban itu sendiri adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana penjelasan yang tadi saya sampaikan. Kemudian ketahuilah bahwa berkurban itu Allah tidak menerima darah dan dagingnya, tapi yang Allah nilai itu adalah kembali lagi ke nilai takwanya itu. Walakin apa itu darinya, tapi yang dia terima adalah takwanya, ya. Takwa. Jadi salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan berkurban dan memangkas rasa cinta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita semua tujukan ke Allah, insya Allah dengan sesama manusia juga akan menyertai. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Bahar atas pesan dan yang sangat bermanfaat ini. Dan sahabat Ipari, dari obrolan kita hari ini kita bisa belajar bahwa kurban bukan hanya tentang hewan yang disembelih, tetapi tentang hati yang ikhlas, jiwa yang taat, dan kepedulian yang tumbuh untuk sesama. Semoga Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi perayaan saja, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan semangat berbagi kita semuanya. Terima kasih sahabat Ipari yang sudah menyimak podcast Ipari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Ipari Sidoarjo. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan obrolan santai, hangat, dan penuh manfaat. Saya pamit undur diri Pak Bahar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.